Berfirmanlah, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saudaraku, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bukan berarti saya berdiri saya tidak perlu sesuatu, tidak perlu firman, tapi kita semua sama di mata Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi setiap perjalanan kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pesan gembala, bagaimana tentang sebuah pengampunan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Sekali lagi saya mohon dengan hormat bisa kita bagi berdiri. Kita mau membacakan firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita baca, ini ada ya, ditampilkan. Iya, kita baca dengan Kolose 3 ayat 13. Kita akan bersama-sama membaca ya saudaraku firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan juga berkata iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Iya, Kolose 3 ayat yang ke-13. Iya, 13. 13. Tambah 1 di depan. Iya, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri tema firman Tuhan hari ini ya, yaitu di ayat yang ke-13. Ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ini perikop untuk firman Tuhan hari ini. Tentu kita akan, sudah pasti kita mengerti firman Tuhan hari ini berbicara tentang pengampunan. Ya, berbicara tentang pengampunan. Dan pengampunan di sini dijelaskan dengan sangat jelas. Ampuni seorang, perhatikan di sini ada kalimat ampuni seorang akan yang lain. Berarti di sini seorang itu bisa mencakup suami istri, dan yang lain itu bisa dengan anak-anak, atau anak-anak dengan orang tua, dengan keluarga kakak adik kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan teman sepelayanan kita. Karena di sini ada dikatakan dengan yang lain. Kita harus mempunyai sifat untuk mengampuni. Dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Tentu kita sangat-sangat mengetahui yang namanya pengampunan itu seperti apa. Seringkali bahkan sampai bisa kepada titik yang namanya akar kepahitan, karena gak bisa mengampuni. Nah saudara, mungkin kita juga berkata begini, saya tidak bisa Bu untuk mengampuni karena dia terlalu sangat menyakitkan hati saya. Saya tidak mampu. Saudara mungkin bilang saya nggak bisa. Saudara bisa. Saudara bisa mengampuni asal ada caranya, saudara. Oh mengampuni, oh ya aku ampuni. Tetapi tidak semua begitu. Bahkan ada pujian yang mengatakan ku telah mati, itu ya, ada ya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Berarti kalau nggak bisa mengampuni kan berarti manusia lama, semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Kita belajar hari ini bagaimana kalau kita tidak bisa mengampuni. Saudaraku ya, jangan anggap remeh. Namanya yang tidak bisa mengampuni itu apa akibatnya? Kita melihat di sini dikatakan dengan jelas ayat yang ke-9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Harus ditanggalkan. Bagaimana caranya menanggalkan manusia lama? Firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-1 dan ke-2, dikatakan di sini, lihat, carilah perkara yang di atas. Itu kalau saudara mau meninggalkan manusia lama, kita harus cari. Dan dikatakan juga bukan hanya cari, tetapi juga harus kita pikirkan. Perkataan dan perbuatan itu harus selaras dengan pikiran Tuhan. Karena ada firman juga yang berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu kita nggak usah baca ya, tetapi kita sering pernah mendengar ya. Pikirkanlah semua yang sedang didengar dan yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah. Nah, sekarang kita melihat selama ini apa yang sudah kita pikirkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi seperti Yesus? Waduh, itu kan Yesus, Bu. Bukan, kita kan manusia. Tetapi kita harus serupa. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Berarti apapun itu, karakter kita, perkataan kita, pikiran, perbuatan kita harus sama seperti Bapaknya. Kita kan ngaku, ya Pak, anak Allah kan, anak Tuhan. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita punya status anak Tuhan. Nah, kalau kita anak Tuhan, bagaimana? Harus melihat, biasanya anak ini harus, biasanya ya, seperti orang tuanya. Tetapi kenyataan yang ada, kita, perbuatan kita, bahkan mungkin perkataan kita, itu gak sama, jauh beda dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan, apa yang menjadi Bapa kita. Memang tidak mudah untuk mengampuni, apalagi itu membuat sebuah kesalahan yang fatal. Dan di sini kita melihat sebentar, kalau kita tidak bisa mengampuni, ya ini kan harus mengampuni. Tapi kita belajar di sini tentang kalau kita tidak bisa mengampuni, dikatakan di ayat yang ke-6. Kita lihat sedikit ya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat ke-6 dulu. Iya. Ayat ke-6 dulu. Kita baca sedikit. Di atasnya. Ayat yang ke-5. Ya. Bagaimana, lihat ini kita nih, bagaimana supaya kita boleh menjadi manusia yang baru, bisa mengampuni. Dikatakan dengan jelas, karena itu matikanlah dirimu. Disuruh matikan bukan berarti harus bunuh diri, enggak ya. Apa yang harus dimatikan? Segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang berhubungan yang secara kedagingan kita ini apa? Seringkali kita tidak bisa menerima yang namanya mengampuni. Seringkali kita tidak bisa menerima yang namanya sabar. Tunggu dulu. Mungkin kalau dengan orang ini saya bisa sabar, tapi dengan orang itu tunggu dulu. Seringkali bahasa kita seperti itu. Tetapi di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, matikanlah. Apa yang dimatikan? Percabulan. Nah ini, saudara, banyak keadaan yang sering terjadi di sekeliling kita. Bahkan juga yang namanya hamba Tuhan sama, saudara. Ini kan bukan untuk orang-orang jemaat biasa. Semua firman itu seperti pedang bermata dua, buat saudara dan juga buat saya. Dikatakan di sini dengan jelas, percabulan, kenajisan. Mungkin kita tidak berbuat cabul ya, kita tidak berbuat najis. Hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Saudara lihat, orang-orang yang punya tipe seperti ini dikatakan adalah sama loh dengan dengan apa? Penyembahan berhala. Padahal kalau kita bilang penyembahan berhala, mungkin kita ke Gunung Kawi, kita memegang jimat. Enggak, saudaraku. Ternyata model yang seperti ini, firman Tuhan jelas mengatakan sama seperti dengan penyembahan berhala.
Ayo kita gak usah melihat kiri kanan kita, tetapi kita mengintrospeksi diri kita. Bener gak aku ada di bagian-bagian ini? Dan sangat ngeri dikatakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 berkata, semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Wah, saudaraku, ngeri banget ya. Semua yang kita kerjakan yang seperti di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, kalau kita ada di dalamnya, lihat, itu mendatangkan murka Allah. Bahkan disebut manusia lama itu adalah orang-orang durhaka. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini pelan-pelan, menakutkan saudaraku ya. Sudah dibilang durhaka, itu mendatangkan murka. Kalau mendatangkan murka Allah, berarti Allah sangat marah. Allah tidak berkenan dengan orang-orang yang seperti ini. Maka dikasih tahu di ayat selanjutnya, kita harus ayat yang ke-8, buanglah semua ini. Apa yang harus dibuang? Ayo sama-sama, apa yang harus dibuang? Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Tetapi sekarang apa yang harus dibuang? Marah. Yang keras. Marah. Pernah marah apa enggak? Marah atau marah-marah? Lah, sama Pak? Sama? Ayo, yang bilang marah sama marah-marah sama siapa? Saudara, kalau marah itu masih bisa terkontrol. Tapi kalau sudah marah-marah, nah ini yang bahaya. Makanya firman Tuhan bilang, jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Kalau sudah disimpan, maka itu akan menimbulkan marah-marah. Saudaraku ya. Nah ini harus kita pelajari. Kita harus mengingat kembali, Tuhan, memang kita ini manusia yang tidak sempurna, tetapi jangan memakai alasan ini untuk pembenaran diri kita. Loh Bu, aku kan manusia, masih punya kelemahan. Daging ini kalau dicubit ini sakit. Kan seringkali ada bahasa-bahasa yang keluar seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, ampunilah seorang, kita betul-betul harus melepaskan ke pengampunan. Karena firman Tuhan juga berkata, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu, bahkan akan ditambahkan. Loh, saudara, ngeri ya. Kalau ukuran dipakai buat kita, kita tidak bisa melepaskan pengampunan, itu juga Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Dan kita tahu, kalau dosa yang tidak pernah diampuni itu kepada neraka yang kekal. Dan kita melihat di sini dikatakan tadi, seperti Tuhan telah mengampuni. Wow, senang banget. Senang ya Bu kalau diampuni. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan dengan siapapun. Kalau kita bisa melihat mungkin dengan gambaran saja bagaimana di sebuah pengadilan kalau orang terdakwa itu divonis mungkin hukuman mati. Tetapi pada saat hakim berkata dibebaskan, diampuni, bagaimana perasaan orang itu? Sangat-sangat senang, saudara. Sama seperti kita. Kalau kita diampuni, terlalu banyak manusia lama kita yang sering kita pakai. Bahkan seringkali kita sudah tahu hari ini kita semua adalah ciptaan yang baru. Kita sudah tahu bahwa kita ini sedang menggunakan manusia yang baru. Tetapi pada prakteknya kita sering memakai yang namanya manusia lama kita. Kita mungkin tidak sadar ya, bukan berarti hempen ya atau gila ya. Tetapi seringkali kita pakai nih jubah manusia lama ini masih menyenangkan buat kita. Nah sekarang kalau berarti kita kan jadi manusia baru. Ayat ke-10 berkata dengan jelas, dan telah mengenakan manusia baru. Nah untuk menjadi manusia yang baru bukan berarti terus apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Saudara, kita terus setiap saat, setiap waktu harus diperbaharui. Setiap saat harus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan dari Tuhan yang benar.
bagaimana kalau kita disalahkan orang? Kita tidak melawan, kita tidak perlu emosi untuk sampai keluar caci maki ya. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi orang yang sudah bersalah. Bahkan Tuhan juga pernah berdoa, ajarkan doa Bapa kami, di mana di dalamnya ditulis, ampunilah mereka seperti ampunilah kesalahan kami. Ayo, ini ada yang hafal enggak doa Bapa kami ini? Halo? Mana yang hafal? Mana yang hafal? Ada yang hafal di sini? Ayo coba kita baca hafal ya doa Bapa kami. Coba sama-sama dengan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jangan ditampilkan ya. Ya, ayo. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini jelas ajaran Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, kita adalah orang-orang yang sangat rugi besar. Karena tadi kita sudah baca, kalau kita tidak bisa mengampuni, murka Allah ada. Murka Allah terjadi dan kita disebut orang-orang durhaka. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya aku dapat memakai manusia yang baru? Kita lihat di sini ya. Caranya, ayat yang kelima. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini caranya untuk menggenakan manusia baru, yaitu yang pertama matikan dan buang. Harus dimatikan segala sesuatu yang mengikat kita tanpa kita sadari. Itu Bapak Ibu jauh lebih tahu daripada saya. Hanya kita dengan Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita? Manusia lama apa yang seringkali mengikat hidup kita? Itu harus kita matikan, harus dibuang dan dimatikan. Saudara gue, bukan berarti bunuh diri ya, karena ini lagi viral ini bunuh diri. Saya baca-baca di Facebook, waduh, karena tidak kuat merasa disakiti, dia bunuh diri, nulis pesan di buku diari. Karena nggak kuat dengan kondisi dapat tekanan dari keluarga, dari orang-orang sekitarnya, dia pergi ke jembatan layang. Tadi sini saya lewat jembatan layang. Ada ini, tapi ini di Manado. Dia nekat bunuh diri, kok lagi ngetren bunuh diri, dan lagi kaum saya yang melakukan itu. Mungkin kaum wanita soalnya bermain dengan perasaan, tetapi tidak ada di sini ya. Kita tolak dalam nama Yesus. Kita harus buang, kita harus matikan. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengampuni? Ada caranya, saudara. Bagaimana caranya bisa mengampuni? Oh, aku sudah mengampuni, tapi gimana? Harus buktinya, harus ada pembuktian. Caranya atau sikap orang yang bisa, orang percaya yang mengampuni, kita baca. Ya, ini yang bawa Alkitab berapa orang? Pakai HP berapa suci? Saudaraku, iya, saya bersyukur saudara ya. Mestinya kita tidak boleh tinggalkan, harus bawa Alkitab. Ya, bawa Alkitab. Punya Alkitab kan di rumah? Punya. Tapi kita mungkin lebih bebas pakai HP suci. Saudara, kita kemarinnya, saya banyak ditegur juga lewat dosen saya. Ini suami saya ini dosen saya. Tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Kalau HP kita buka, kemudian nanti di dalamnya kan pasti ada apa? Ada WA, ada Facebook, ya. Seringkali ada WA, langsung kita singkirkan ini ayat firman Tuhan. Betul apa betul? Kita baca ya, kita melihat di sini. Kita harus bawa Alkitab, ya. Kita bawa Alkitab, dan kita melihat di sini.
di ayat yang ke-14 dari pasal yang ketiga. Caranya kita orang percaya untuk bisa mengampuni. Ayat 14 dengan jelas dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih. Karena firman Tuhan juga berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kita tidak akan melihat, kalau kita mengasihi, kita tidak akan melihat seberapa jauh orang itu menyakiti kita. Karena ini menjadi pengikat kita, ya, menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudaraku, dikatakan dengan jelas, kasih itu bukan harus orang Yahudi, orang Yunani dan orang lain-lain. Kita juga. Karena kasih Tuhan di atas kayu salib itu sampai ada dalam kehidupan kita. Seharusnya kita ini tidak mendapatkan kasih, saudaraku ya. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, orang-orang di sana Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kasih itu sampai kepada saudara dan saya. Nah, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita katakan, dan ini yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengasihi karena kita dikatakan sebagai pengikat. Saudaraku, sebenarnya kalau ngampuni itu enteng ya, rasa lega, nggak nyimpan kepahitan, kita sehat, ya kan? Kalau kita menyimpan sesuatu itu bisa merusak. Saya lupa ada catatan kecil dari Pak dosen. Kalau kita sakit kanker itu ada penyebabnya. Itu karena sakit hati, ginjal, apa ada saudaraku. Kalau mengalami kehidupan kita mengalami sakit. Tapi kalau yang namanya kolesterol mungkin kita ganjil. Makanya ya, saudara ngerti ganjil. Makanya ngawur, makanya terjadi kolesterol, makanya ngawur, makanya terjadi asam urat. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih, tentang mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, kemarin saya pulang dari Pedaan Ayu ya. Saya ini naik Grab. Saya berbincang-bincang dengan supir Grab. Dia ngomong gini, karena dia Muslim ya. Oh iya Bu, kalau kami kalau orang Muslim kan diizinkan ya untuk 2 dan 3, ngerti ya maksud saya. Itu nggak apa-apa, asal kami bagaimana mengampuni. Memang tidak gampang, saudara. Saya pun juga sama, saudara. Bagaimana juga waktu sempat saya juga pernah merasakan dengan keluarga saya. Sementara saya harus mendapatkan hak yang sama, saya tidak dapat hak yang sama. Orang-orang keluarga, anak-anak saya khususnya tidak bisa menerima ini. Tetapi yang saya tahu, Tuhan taruh, Roh Kudus taruh di hati saya, roh pengampunan. Tak gampang saudaraku ya. Saya harus mengampuni. Ini satu sedara loh saudaraku. Mungkin kalau orang lain gampang kita ngampuni. Ini justru orang dalam, ordal istilahnya. Tetapi Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk bisa berkarya, bertata, mengajarkan segala sesuatu. Bagaimana itu yang namanya pengampunan. Dan kita melihat kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita lihat sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-25. Ini kalau orang yang gak mau mengampuni dulu ya, upahnya orang yang gak mau mengampuni. Ayat yang ke-25 dari Efesus 4. Ini kita maju sedikit. Ayat yang ke-25. Oh ya, Efesus 3 ya, masalah. Kolose. Ini soalnya terbang-terbang anginnya. Ya, Kolose, kita di Kolose. Kolose 3 ayat yang ke-25. Ya. Baca sama-sama. Ya. Ayo baca.
Bersama-sama. 2, 3. Barang siapa berbuat kesalahan, Iya. berbuat kesalahan, tunggu. Berbuat kesalahan berarti kita tidak bisa mengampuni, ya. Ini sebuah kesalahan. Lalu ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kesalahan itu kita tanggung loh, saudara, kalau kita tidak mengampuni. Ini upah dari orang yang tidak mau mengampuni. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa melepaskan yang namanya pengampunan, lihat di ayat yang ke-24a. Ya. Sudah? Ayo baca bersama-sama. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Sungguh luar biasa. Kita dapat upah. Ya, kalau kita mau mengampuni, apa yang menjadi kerinduan kita, upah kita itu sudah disediakan. Oleh sebab itu, ayo sama-sama seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau belajar dari perkara yang kecil saja. Kita mau mengampuni, belajar setiap saat, setiap waktu. Karena waktu itu juga Petrus bertanya, berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Ada kalinya, belakangnya jangan dihilang no kalinya ya. Karena ini berarti apa? Setiap saat, setiap waktu kita harus bisa belajar melepaskan yang namanya pengampunan. Karena itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat secara tubuh, jiwa, roh kita. Kita menjadi sehat, kita gak punya akar kepahitan, dan kita menerima berkat